Kita bertemu dalam mata pelajaran Geografi, materi kelas 11 IPS, kompetensi dasar ketahanan pangan, industri, dan energi untuk sesi yang pertama. Sebagai apersepsi, bahan untuk kita lebih memahami materi yang akan kita bahas dengan mengaitkan kondisi yang ada di sekitar kita. Kita perhatikan gambar berikut ini. Apa kaitan antara kedua gambar tersebut? Gambar yang pertama yang sebelah kiri adalah kondisi dari anak-anak di Afrika. Yang kita tahu sebagian besar negara di Afrika berada di bawah garis kemiskinan dan mengalami kekurangan pangan. Nah, gambar di sebelah kanan adalah ketersediaan bahan pangan yang melimpah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kira-kira apa yang bisa kita ambil dari kedua gambar tersebut? Ya, kurang lebihnya adalah sebagai berikut. Bahwa keberadaan pangan mempunyai arti penting bagi kehidupan masyarakat suatu bangsa, di mana pangan merupakan kebutuhan dasar utama manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Karenanya, hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu wujud dari hak dasar manusia atau hak asasi manusia. Nah, kondisi pangan yang tidak tersedia dengan cukup atau yang kritis membahayakan stabilitas keberlangsungan hidup dari suatu bangsa. Tercermin dari stabilitas ekonominya, kemudian stabilitas nasional secara keseluruhan. Kita lanjutkan di apersepsi berikutnya. Kita lihat dari gambar yang nampak adalah kondisi lahan pertanian dan lahan perkebunan yang ada di Indonesia. Nah, kita tahu bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki lahan pertanian dan perkebunan yang sangat luas. Nah, maka seharusnya tidak ada masyarakat Indonesia yang kekurangan bahan pangan. Namun, pada kenyataannya kita bisa lihat bagaimana kondisi di masyarakat bangsa kita. Masih banyak dari masyarakat kita, rakyat dari negara kita ini yang masih mengalami kondisi kekurangan untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan. Nah, dari kondisi tersebut kita bisa mendapatkan gambaran. Kurang lebihnya adalah bahwa penduduk Indonesia yang sangat padat, sangat tinggi jumlahnya, dengan kondisi yang geografis Indonesia yang tersebar luas karena Indonesia merupakan negara kepulauan ya. Karenanya cakupan geografis dari Indonesia adalah sangat luas. Nah, yang dibutuhkan terkait dengan ketersediaan pangan di negara kita adalah tidak hanya sekedar bagaimana memenuhi kebutuhan pangan sehubungan dengan jumlah penduduk Indonesia yang sangat tinggi, tetapi juga terkait bagaimana penyebaran ketersediaan pangan atau penyebaran dari distribusi pangan ini bisa memenuhi seluruh lapisan masyarakat dimanapun berada di wilayah Indonesia yang tersebar luas ini. Nah, berbicara mengenai distribusi bahan pangan dan distribusi bahan-bahan pokok lainnya untuk masyarakat ini yang masih menjadi kendala di negara kita ini. Di materi kebijakan poros maritim kita telah sedikit belajar bagaimana pemerintah mengupayakan pendistribusian atau pemerataan kebutuhan masyarakat melalui perbaikan sarana prasarana. Ya, termasuk di dalamnya adalah sarana prasarana di bidang maritim atau transportasi perairan yang ada di Indonesia. Nah, tujuan dari kesemuanya ini adalah bagaimana mendistribusikan atau memeratakan kebutuhan masyarakat atau kesejahteraan yang merata kepada seluruh masyarakat Indonesia. Nah, ini wujud bahwa pemerintah selalu berupaya untuk memberikan
kesejahteraan yang cukup kepada masyarakat, khususnya dalam konteks yang akan kita bahas dalam materi ini adalah berupaya untuk meningkatkan atau menjaga stabilitas ketahanan pangan, baik dari hal produksi pangan maupun dalam hal pendistribusiannya, supaya terakses atau terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, selama kondisi ekonomi dari lapisan masyarakat yang ada di negara kita ini belum merata, maka akses untuk memenuhi kebutuhan dasar dari masyarakat pun juga belum merata. Baik, demikian dua persepsi yang membantu kita untuk lebih memahami materi yang akan kita pelajari melalui kompetensi dasar ketahanan pangan. Berikut ini adalah materi yang akan kita bahas, tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pangan, namun juga ketersediaan bahan industri dan energi baru dan terbarukan yang ada di negara kita. Materi yang pertama adalah ketahanan pangan. Tadi kita sudah mencari sedikit gambaran mengenai ketersediaan pangan nasional yang sangat dibutuhkan bagi seluruh masyarakat. Kemudian bagaimana ketersediaan bahan industri yang ada, yang kita miliki. Karena apa? Karena manusia memiliki berbagai kebutuhan, tidak hanya pangan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia perlu melakukan industri. Nah, bagaimana ketersediaan bahan industri yang ada di negara kita ini mampu mendukung untuk tercapainya kesejahteraan dari masyarakat kita. Kemudian materi yang ketiga adalah mengenai energi baru dan terbarukan. Karena kita tahu pangan dan bahan baku industri yang telah kita bahas tadi adalah berasal dari alam, merupakan kekayaan alam dari negara kita. Nah, termasuk pula adalah energi, karena kita membutuhkan energi untuk mengeksplor, mencari, kemudian mengupayakan ketersediaan dari bahan-bahan pokok yang menjadi kebutuhan dari masyarakat kita. Baik, 3 materi ini yang akan kita bahas melalui kompetensi dasar ini. Kita masuk kepada materi yang pertama, ketahanan pangan. Ketahanan pangan dalam UU nomor 18 tahun 2012 bisa kita lihat pengertiannya adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Definisi ini bisa kita lihat di buku paket halaman 186. Dari definisi tersebut dan dari apa yang telah kita dapatkan dari persepsi di awal tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa ketahanan pangan dipengaruhi oleh faktor kondisi ekonomi, kemudian yang tidak kalah penting adalah kondisi sosio budaya dan religi serta kondisi fisik. Maksudnya seperti apa? Yang pertama, kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Mengapa? Karena ketahanan pangan merupakan situasi ketika rumah tangga memiliki akses secara fisik dan ekonomi untuk mendapatkan pangan. Nah, kondisi ekonomi yang memadai, yang layak tentunya akan mudah untuk
mendapatkan akses untuk memperoleh pangan bagi seluruh anggota keluarga. Nah, sebaliknya dengan kondisi ekonomi yang kurang memadai akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi seluruh anggota keluarga. Nah, ini nampak bahwa situasi ekonomi berpengaruh terhadap ketersediaan pangan. Nah, berbicara mengenai akses tadi ya, akses keterjangkauan terhadap pangan dari suatu masyarakat tadi, kita kembali lagi kita review dari apersepsi tadi bahwa pada kenyataannya masih banyak masyarakat kita yang mengalami kelaparan atau kekurangan kemampuan dalam ketersediaan pangan. Karena apa? Karena ketiadaan sumber daya untuk memperoleh pangan, mungkin juga ketersediaan sumber daya yang kurang untuk memproduksi pangan, sehingga mengantarkan pada ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi anggota keluarganya. Nah, selanjutnya, bagaimana kondisi sosio-budaya dan religi dapat mempengaruhi ketahanan pangan atau ketersediaan pangan bagi suatu masyarakat. Suatu situasi dari sosio-budaya dari suatu masyarakat, kemudian religi dari suatu masyarakat dapat berpengaruh terhadap jenis pangan yang dibutuhkan. Misalnya, kita lihat tadi di apersepsi bagaimana Indonesia tersedia begitu luasnya lahan pertanian dan lahan perkebunan. Nah, jenis pangan yang utama yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia terutama atau sebagian besar adalah beras ya. Itulah kenapa produksi pangan yang terbesar dari Indonesia adalah dari tanaman padi. Nah, ini menunjukkan bahwa masyarakat di Indonesia lebih membutuhkan beras untuk memenuhi kebutuhan pangan atau ketahanan pangan. Kondisi di mana fluktuasi harga dari beras sangat mempengaruhi ketersediaan pangan dari masyarakat Indonesia. Tingginya harga beras akan diikuti dengan tingginya upaya masyarakat untuk mengupayakan memenuhi kebutuhan akan beras tersebut. Nah, sebagai contoh, pada tahun 98 pernah terjadi meroketnya harga beras di Indonesia. Nah, meroketnya harga beras tersebut ternyata berkembang menjadi krisis multidimensi yang memicu kerawanan sosial yang ada di negara kita, sehingga membahayakan stabilitas nasional, baik tidak hanya ekonomi namun juga stabilitas keamanan secara nasional. Nah, ini menunjukkan bahwa kebutuhan pangan di negara kita untuk masyarakat Indonesia adalah sebagian besar adalah beras. Nah, masyarakat yang lain belum tentu memiliki ketahanan pangan dalam kaitannya dengan keberadaan beras, karena setiap masyarakat memiliki sosio budaya yang berbeda. Nah, ini yang dimaksud dalam poin sosio budaya dan religi yang mempengaruhi ketahanan pangan adalah demikian. Nah, apa kaitannya dengan religi? Ya, bahwa religi dari suatu bangsa juga berpengaruh terhadap bagaimana kebutuhan akan pangan. Misalnya religi tertentu yang menolak pangan jenis makanan tertentu. Nah, ini ya. Ini yang menunjukkan bahwa sosio budaya dan religi dari suatu masyarakat mempengaruhi ketersediaan pangan yang dibutuhkan oleh suatu masyarakat tersebut atau ketahanan pangan yang diupayakan oleh suatu masyarakat. Nah, poin yang ketiga adalah kondisi fisik. Ya. Maksudnya bagaimana kondisi fisik dari suatu masyarakat mempengaruhi ketahanan pangan dari masyarakat tersebut. Sebagai contoh, kondisi fisik geografis Indonesia yang tadi telah kita bahas ya, bagaimana Indonesia adalah negara kepulauan yang
mengkondisikan cakupan geografi yang luas, karena antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain terpisah oleh wilayah perairan yang membutuhkan sarana prasarana yang cukup, sarana prasarana yang memadai untuk menjangkau antar wilayah. Nah, bagaimana kondisi fisik ini dapat mempengaruhi ketahanan pangan dari masyarakat yang terpisah dari wilayah-wilayah yang seandainya tidak terjangkau akan menyebabkan ketidakterjangkauan pula dalam hal pangan yang merupakan kebutuhan dasar dari masyarakat. Karenanya, yang seperti yang kita tahu, bagaimana pemerintah kita mengupayakan berbagai kebijakan yang tidak hanya dalam tujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan terkait dengan jumlahnya, tapi juga bagaimana pendistribusian yang memadai yang bisa mengantarkan keterjangkauan pangan terhadap seluruh masyarakat yang berada di wilayah-wilayah yang terpisah secara kondisi fisik geografi. Baik, kita lanjutkan. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan pangan ya? Yang termasuk dalam pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air. Yang kesemuanya itu baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan maupun minuman bagi konsumsi manusia. Nah, termasuk di dalamnya adalah bahan tambahan pangan, kemudian bahan baku pangan dan bahan lainnya. Yang semuanya tersebut bahan tersebut adalah digunakannya melalui proses penyiapan, pengolahan atau pembuatan makan atau minuman, baik secara individu maupun secara institusi. Misalnya ada industri-industri pengolahan yang mendukung pembuatan makanan atau minuman sehingga tersedia bagi masyarakat. Nah, dari yang telah kita pelajari tadi, kesimpulannya, komponen yang harus dipenuhi untuk mencapai kondisi ketahanan pangan adalah kecukupan ketersediaan pangan, kemudian stabilitas ketersediaan pangan, aksesibilitas atau keterjangkauan terhadap pangan, kemudian kualitas dan keamanan pangan. Bagaimana pangan tersedia sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Nah, ini yang disebut sebagai kondisi ketahanan pangan. Kemudian, bagaimana pangan tersedia secara terus-menerus dalam kondisi yang stabil, tidak mengalami kekurangan, ya. Tadi kita sempat mengilustrasikan bagaimana di kondisi tahun 98 meroketnya harga beras tadi ya, yang menunjukkan ketidakstabilan ketersediaan pangan. Nah, ini. Dengan tidak tersedianya pangan, maka tidak bisa tercapai kondisi ketahanan pangan bagi suatu bangsa. Kemudian yang ketiga adalah aksesibilitas atau keterjangkauan. Pangan tercukupi namun tidak bisa terjangkau oleh masyarakat, ya sama saja. Berarti suatu masyarakat tersebut tidak memiliki kondisi ketahanan pangan yang memadai. Kemudian, bagaimana kualitas atau keamanan pangan? Kondisi pangan yang bisa tersedia secara aman, stabil, tersedia ke seluruh lapisan masyarakat. Ini yang merupakan kondisi ketahanan pangan yang dibutuhkan atau yang layak. Baik, demikian tadi adalah pengantar pengenalan pengertian mengenai ketersediaan bahan pangan yang mendukung terciptanya kondisi ketahanan pangan. Kita lanjutkan ketersediaan bahan industri. Dalam UU Republik Indonesia nomor 3 tahun 2014, pengertian dari industri adalah sebagai berikut ya, bisa kita lihat pula di buku paket halaman 187. Nah, berbicara masalah industri, kita akan mengenal istilah bahan baku, barang setengah jadi, dan barang
jadi. Nah, apa yang dimaksud dengan istilah-istilah tersebut bisa kita lihat di slide berikutnya. Bahan baku merupakan bahan utama yang digunakan dalam pembuatan produk, meliputi bahan mentah, barang setengah jadi, maupun barang jadi, yang semuanya bahan tersebut dapat diolah menjadi barang selanjutnya yang memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Misalnya bahan mentah diolah menjadi barang setengah jadi, berarti memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Kemudian barang setengah jadi diolah menjadi barang jadi, nah berarti memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Atau pula barang jadi diolah menjadi barang jadi pula yang memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Nah, bahan mentah, barang setengah jadi, kemudian barang jadi yang diolah tadi diupayakan supaya barang yang dihasilkan memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat tersedia bagi suatu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Baik, selanjutnya adalah bahan mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Kita lihat, bahan mentah adalah semua bahan yang didapat dari sumber daya alam dan yang diperoleh dari usaha manusia untuk dimanfaatkan lebih lanjut. Misalnya bahan mentah adalah padi, ya, yang kita ambil dari alam untuk kita manfaatkan lebih lanjut sebagai pangan, diolah menjadi beras, gitu ya. Kemudian barang setengah jadi adalah bahan mentah atau bahan baku yang telah mengalami satu atau beberapa tahap proses industri yang dapat diproses lebih lanjut menjadi barang jadi. Sebagai contoh, serat kapas yang kita ambil dari alam kemudian diproses menjadi benang, ya. Benang belum bisa kita kenakan sebagai pakaian karena perlu diproses lagi menjadi barang jadi berwujud kain atau pakaian. Kemudian barang jadi adalah barang hasil industri yang sudah siap pakai untuk konsumsi ataupun siap sebagai alat produksi. Misalnya tadi dari ilustrasi yang barang setengah jadi itu berarti barang jadi adalah pakaian yang siap untuk kita pakai, gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, dalam industri kita mengenal pula istilah bahan penolong. Bahan yang digunakan untuk membantu proses produksi dalam menghasilkan produk. Nah, sebagai contoh dalam industri pembuatan tahu, ya, kita tahu bahwa bahan utama untuk produksi tahu adalah kedelai, ya, seperti kita tahu dari kondisi beberapa waktu yang lalu di mana kondisi harga kedelai sangat tinggi sehingga pengusaha tahu pada mogok untuk tidak membuat atau tidak memproduksi tahu sehingga ketersediaan tahu dan tempe di pasar kalau kita cari beberapa hari yang lalu tidak ada, ya, karena ini aksi mogok dari para pengusaha tahu dan tempe yang tidak memproduksi karena terjangkauan harga kedelai. Nah, ini bahan dasar dari pembuatan tahu adalah kedelai. Nah, bahan penolongnya ada banyak bahan penolong atau yang bahan pembantu dalam produksi tahu. Misalnya sebagai bahan penggumpalnya dibutuhkan asam cuka yang bisa selain asam cuka bisa dari sari jeruk. Kemudian mungkin untuk membuat tahu dengan penampilan yang lebih warnanya lebih kuning misalnya dengan bantuan kunyit misalnya. Nah, ini kunyit kemudian asam cuka, sari jeruk merupakan bahan penolong. Contoh dari bahan penolong dari produksi dari industri makanan, ya. Kemudian kita lanjutkan dengan industri hijau. Apa yang dimaksud dengan industri hijau? Industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan. Nah, bagaimana dari industri hijau yang proses produksinya diharapkan mampu menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya supaya tidak
tidak mengeksplor secara besar-besaran sumber daya yang tersedia dengan mempertahankan tetap ketersediaan sumber daya yang ada di lingkungan. Selain itu dibutuhkan teknologi yang ramah lingkungan, ya. Kemudian bagaimana termasuk di dalamnya adalah prinsip dari industri hijau yang berupaya untuk tidak mengganggu atau tidak merusak lingkungan. Salah satunya adalah dengan mensyaratkan adanya pembuangan limbah yang tidak mengganggu atau merusak lingkungan sekitar. Nah, apapun industri yang diupayakan dengan segala bahan industri yang tersedia di sekitar kita tadi, bagaimana industri yang dijalankan dengan tetap memegang prinsip industri hijau demi kestabilan atau amannya lingkungan sekitar kita. Baik, kita lanjutkan dengan klasifikasi industri. Dengan beragamnya industri yang ada di sekitar kita, ada banyak sekali klasifikasi atau penggolongan dari industri-industri yang ada. Nah, salah satunya adalah klasifikasi industri berdasarkan bahan baku. Dibedakan menjadi industri ekstraktif, industri non-ekstraktif, dan industri fasilitatif. Nah, industri ekstraktif sendiri dibedakan menjadi industri reproduksi dan industri manufaktur. Industri ekstraktif merupakan industri yang menggunakan bahan baku yang diperoleh langsung dari alam. Contohnya yang kita contohkan tadi dalam hal mengupayakan ketersediaan beras tadi, ya, berarti industri ekstraktif nampak di ilustrasi tersebut, yakni pertanian, ya. Nah, selain pertanian, pertambangan, perikanan merupakan industri ekstraktif di mana mengambil bahan baku langsung dari alam. Nah, industri ekstraktif terdiri dari industri reproduksi yang merupakan industri yang bahan bakunya dari alam dan hasil produksinya berupa barang-barang baru. Contohnya, industri pengolahan ikan. Nah, ikan bahannya diambil bahan bakunya dari alam, kemudian hasil produksinya berupa barang-barang baru berupa misalnya ikan kalengan, ya. Kemudian ada misalnya industri pengolahan ikan yang dibuat varian lain, gitu ya. Misalnya yang kita sebagai contoh, kita pernah mungkin kita pernah membeli, sebagai contoh kita pernah membeli dari produk pasaran, misalnya dari bahan dasar ikan yang dibuat abon misalnya, kemudian dibuat varian nugget misalnya. Nah, ini, ya, ini merupakan contoh dari industri reproduksi yang bahan bakunya dari alam, kemudian hasil produksinya berupa barang-barang yang baru. Nah, industri manufaktur yang juga merupakan industri ekstraktif merupakan industri yang mengolah bahan baku untuk menghasilkan barang yang akan digunakan lagi untuk keperluan industri yang lain. Tadi kita sempat mencontohkan dari bagaimana dari serat kapas yang dibuat menjadi benang. Nah, ini, ya, industri manufaktur mengolah dari barang yang bahan baku menghasilkan barang akan digunakan lagi. Benang merupakan hasil pengolahan dari bahan baku kapas, gitu ya, yang akan digunakan lagi untuk industri tekstil. Nah, ini merupakan contoh dari industri manufaktur. Kemudian industri non ekstraktif merupakan industri yang menggunakan bahan baku dari hasil-hasil industri lain. Tadi contohnya berarti industri tekstil, ya, yang mengambil bahan baku dari industri benang, ya, yang merupakan industri manufaktur. Kemudian industri fasilitatif disebut juga dengan industri tersier, yakni industri yang kegiatannya menjual jasa layanan untuk keperluan orang lain. Contohnya jasa
perbankan, jasa pariwisata misalnya, jasa transportasi misalnya ya. Nah, oke, kita lanjutkan klasifikasi industri yang berikutnya menurut jumlah tenaga kerja dan nilai investasi. Dibedakan menjadi industri kecil, menengah, dan besar. Bisa kalian lihat di buku paket halaman 188. Klasifikasi industri berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi. Ada industri kecil yang mempekerjakan paling banyak 19 orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari 1 miliar. Kemudian industri menengah mempekerjakan paling banyak 19 orang dengan nilai investasi paling sedikit 1 miliar atau mempekerjakan paling sedikit 20 tenaga kerja yang memiliki nilai investasi 15 miliar. Kemudian industri besar mempekerjakan paling sedikit 20 orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi 15 miliar. Lanjut adalah klasifikasi industri berdasarkan hasil produksi. Dibedakan menjadi industri berat dan industri ringan. Contoh dari industri berat adalah industri-industri yang menghasilkan mesin-mesin atau alat-alat produksi. Sedangkan industri ringan sebagai contoh adalah industri makanan, minuman, obat-obatan. Selanjutnya, klasifikasi industri berdasarkan lokasi. Dibedakan menjadi industri yang berorientasi pasar, kemudian industri yang berorientasi tenaga kerja, dan industri yang berorientasi bahan baku. Sebenarnya masih banyak ya, ada industri yang berorientasi modal, kemudian teknologi, peraturan, lingkungan, masih banyak. Nah, kita ambil tiga saja untuk membedakan. Maksudnya bagaimana industri yang berorientasi pasar? Jadi industri ini mendekati pasar dari produksi yang dihasilkan melalui industri tersebut, sehingga lokasi dari industri tersebut ditempatkan mendekati dari konsumennya atau pasarnya. Sebagai contoh, industri makanan yang siap makan atau siap konsumsi. Nah, tentunya diproduksi di lokasinya di sekitar atau mendekati dari pasar, mendekati dari konsumen. Ya, kemudian industri berorientasi tenaga kerja, terutama adalah industri yang membutuhkan tenaga kerja banyak dalam proses produksinya. Sebagai contoh, industri tekstil, kemudian industri rokok yang untuk produksinya tidak bisa tergantikan oleh fungsi mesin, gitu ya. Misalnya untuk industri rokok, untuk melakukan penggulungan ya, itu tetap dibutuhkan tenaga manual atau tenaga kerja manusia. Nah, ini sehingga lokasi dari industri-industri yang membutuhkan banyak tenaga kerja tersebut ditempatkan di lokasi yang mudah terjangkau oleh manusia, mudah terjangkau secara sarana, secara transportasi, gitu ya. Karena untuk mendukung proses produksinya dibutuhkan tenaga kerja manusia dalam jumlah besar. Kemudian, industri berorientasi bahan baku. Maksudnya bagaimana? Maksudnya industri yang ditempatkan atau dilokasikan mendekati bahan baku. Biasanya adalah industri-industri yang memiliki kualitas bahan baku atau kondisi bahan baku yang mudah rusak. Misalnya, industri semen, ya, yang bahan dasarnya adalah gamping. Nah, gamping merupakan bahan yang mudah menggumpal jika tidak segera diproses setelah diambil dari alam. Nah, untuk mengupayakan supaya bahan bakunya tidak mudah rusak, maka bagaimana caranya supaya pengangkutan dari tempat pengambilan bahan baku ke lokasi industrinya tidak jauh, ya, sehingga industrinya diletakkan mendekati bahan baku supaya bahan bakunya tidak mudah rusak. Nah, industri yang berorientasi bahan baku ini berkebalikan dengan industri berorientasi pasar. Jika industri berorientasi bahan baku dengan pertimbangan apabila bahan bakunya mudah rusak, maka diupayakan untuk mendekati bahan baku. Nah, sebaliknya industri berorientasi pasar ini mungkin dengan pertimbangan, lebih kepada pertimbangan
bahan bakunya tidak mudah rusak atau biaya angkutnya lebih mahal, sehingga dengan kondisi biaya angkut bahan baku lebih mahal dari bahan biaya angkut barang jadi atau bahan jadi atau produksi jadi, maka industri berorientasi pasar diletakkan atau dilokasikan jauh dari bahan baku tapi mendekati pasar. Klasifikasi industri berikutnya adalah perbandingan modal dan tenaga kerja. Ada industri padat karya dan industri padat modal. Jika industri padat karya adalah industri yang membutuhkan banyak tenaga kerja, nah sebaliknya industri padat modal adalah industri yang banyak membutuhkan modal. Kemudian klasifikasi industri selanjutnya adalah berdasarkan tahap produksinya, dibedakan menjadi industri hulu dan industri hulu adalah industri yang hanya mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi. Jadi industri ini hanya menyediakan bahan baku untuk industri lain. Contohnya adalah industri aluminium, industri baja, industri kayu lapis misalnya. Kemudian industri hilir mengolah barang setengah jadi menjadi barang jadi, sehingga menjadi barang yang dihasilkan siap pakai atau siap konsumsi. Contohnya adalah industri otomotif dan industri mebel. Kemudian klasifikasi menurut Kementerian Perindustrian, ada industri kimia dasar, kemudian industri mesin dan logam dasar, ada aneka industri dan industri kecil. Industri kimia dasar adalah industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku atau bahan jadi. Contohnya industri kertas, industri semen, industri pupuk. Kemudian industri mesin dan logam dasar adalah industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku atau barang setengah jadi. Contohnya industri peralatan listrik, ya. Kemudian aneka industri, yaitu industri yang menghasilkan beragam kebutuhan konsumen. Ada industri aneka pengolahan makan, ada aneka pengolahan sandang, ada aneka kimia dasar, ada aneka industri bahan bangunan misalnya. Kemudian ada kelompok industri kecil, yaitu industri dengan modal kecil dan peralatan yang sederhana. Nah, biasanya untuk industri kecil ini karyawannya biasanya adalah anggota keluarga atau merupakan home industry. Baik, demikian materi mengenai bahan industri. Ya, kemudian kita lanjutkan energi baru dan terbarukan. Menurut definisi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2007, atau bisa kalian lihat di buku paket halaman 189, definisi dari sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi. Nah, energi sendiri adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan atau usaha. Karena apa? Karena saat kita mengupayakan pangan, mengupayakan industri untuk menyediakan segala kebutuhan dari manusia, dibutuhkan energi untuk mendukung segala industri dan upaya kita. Apa yang dimaksud dengan energi baru dan terbarukan? Energi baru adalah jenis-jenis energi yang pada saat ini belum dipergunakan secara massal oleh manusia dan masih dalam tahap pengembangan. Nah, dari gambar bisa kalian lihat ada gambar dari energi yang diambil dari pergerakan angin, ya, yang digerakkan melalui kincir angin. Nah, ini belum diupayakan secara massal, ya, masih dalam upaya pengembangan. Kemudian ada lagi mungkin yang misalnya kalian pernah dengar mengenai energi geotermal. Nah, di wilayah kita, ya, di lokasi Banten ini banyak sekali daerah yang sebenarnya merupakan lokasi yang potensial untuk dikembangkan potensi energi geotermal, namun sampai sekarang masih menjadi wacana, ya. Nah, ini yang sebagai bukti bahwa panas dari geotermal ini bisa dimanfaatkan, dipotensialkan sebagai sumber energi yang bisa digunakan oleh masyarakat sekitar atau manusia dalam suatu
negara, namun pengupayaannya masih dalam usaha pengembangan, jadi belum dipergunakan secara massal. Jadi masih digali industri yang tepat, kemudian upaya eksplor yang aman, atau bahkan masih menjadi pro kontra dari suatu masyarakat mengenai keberadaan dari upaya untuk menggali potensi yang ada di wilayah suatu masyarakat. Sebagai contoh, pro kontra yang ada di wilayah kita ya, dari masyarakat di wilayah kita yang masih ada pro kontra di kalangan masyarakat berkaitan dengan pengembangan energi dari potensi geotermal yang ada di wilayah Serang, Banten ini. Kemudian, energi terbarukan adalah semua bentuk energi yang berpotensi untuk menggantikan energi konvensional serta menghindari kerusakan lingkungan. Nah, kita tahu bahwa bagaimana energi fosil yang semakin lama penggunaannya semakin meningkat ya, sudah menyebabkan atau membahayakan kerusakan lingkungan yang sudah kita alami saat ini, apa yang disebut sebagai efek rumah kaca. Bagaimana terpicu dari banyaknya penggunaan energi fosil dengan padatnya atau tingginya jumlah kendaraan bermotor yang saat ini ada di kehidupan manusia atau untuk menunjang kegiatan manusia. Jadi bagaimana semakin tingginya, semakin padatnya kendaraan bermotor ya, yang menggunakan dari energi fosil yang memicu atau mendorong semakin tingginya potensi kerusakan lingkungan. Nah, selain itu juga untuk bagaimana menjaga supaya penggunaan energi fosil yang ketersediaannya dalam jumlah yang semakin menipis dengan upaya pemakaian manusia yang begitu intens, tentunya ketersediaan energi fosil yang tidak bisa terbarukan dalam waktu yang segera karena ketersediaannya membutuhkan waktu yang beratus-ratus tahun. Nah, ini bagaimana energi-energi terbarukan ini menggantikan energi-energi konvensional yang sudah ada ya, untuk mendukung supaya penggunaan energi konvensional tidak terlalu tereksplor, tidak terlalu tergali sebanyak-banyaknya untuk memenuhi kebutuhan manusia, sekaligus untuk menghindari kerusakan lingkungan. Nah, sebagai contoh, misalnya energi dari biomasa, energi dari panas sampah misalnya. Nah, ini yang bisa dimanfaatkan untuk mengganti energi konvensional yang sudah ada. Baik, demikian tadi adalah pengenalan mengenai pengertian dari ketahanan pangan, bahan industri, dan energi baru dan terbarukan. Bagaimana potensinya atau persebarannya yang ada di negara kita, kemudian bagaimana pengelolaannya akan kita bahas di sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai bertemu di sesi berikutnya.